Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, sore ini kita mau diskusi terkait temuan saya kemarin di kantor Kesbangpol. Saya diskusi dengan para pejabat di sana lah. Beberapa orang masuk ke ruangan Pak Kepala Kesbangpol. Di situ saya menemukan bahwa tanda tangan saya itu dipalsukan, Pak Nanang. Dipalsukan di beberapa bagian. Kemudian saya melihat laporan penggunaan dana Banpol. Jumlah pesertanya di masa pandemi itu rata-rata di atas 200 orang. Bagaimana sikap Pak Nanang sebagai mantan Ketua DPC PBB yang terbuang atau dibuang? Etika apa yang sedang digunakan oleh Ketua DPC PBB yang sekarang? Monggo Pak Nanang. Terima kasih Pak Eko Pugu. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa diskusi terkait masalah khususnya figur seseorang ya, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Partai Bulan Bintang yang sekaligus kabarnya, kalau saya katakan kabarnya apa? Kabarnya dia Ketua DPC PBB Kabupaten Tulungagung periode 2019-2024. Mengapa saya katakan kabarnya? Karena secara de facto sebenarnya saya ini masih mandataris Muscap. Jadi pada saat Partai Bulan Bintang ini melaksanakan Muscap tahun 2019 ya, 15 Desember 2019 di Kanjengan, saya bersama 3 orang itu terpilih sebagai formatur dan kabarnya juga sudah sempat turun ketua ke saya. Kemudian sampai hari ini memang nggak ada kabar dan saya pun tidak dapat informasi apapun terkait perkembangan selanjutnya dari pihak manapun, baik dari pihak yang saat ini merasa atau mengaku sebagai ketua atau kepengurus DPC Partai Bulan Bintang Tulungagung, atau dari Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pengurus Pusat, bahwa saat ini sudah ada keputusan baru. Kita nggak pernah ada pemberitahuan sama sekali tertulis atau secara lisan. Jadi saya anggap ini sebatas bagi saya ya informasi aja, karena kita secara formalitas tidak pernah dapat. Saya dan sekretaris Partai Bulan Bintang periode 2014-2019 merasa prihatin kalau melihat perkembangan perilaku dari anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Saudari Rizka Wahyu Fikasari, yang sebenarnya kami kepengurusan 2014-2019 yang mengangkat atau mengajukan yang bersangkutan menjadi anggota DPRD. Keprihatinan kami yang pertama, selain tadi yang Bapak Eko Pugu sampaikan, pertama adanya kasus pencemaran nama baik yang diarahkan kepada saya pribadi, dan itu juga sudah saya laporkan ke pihak yang berwajib, kepada kepolisian, ke Reskrim Tulungagung, dan sudah ditangani. Dan kabarnya pada saat yang bersangkutan dimintai keterangan sudah mengakui bahwa apa yang dia ucapkan patut diduga itu diucapkan juga di banyak orang, saya nggak tahu juga, tapi alhamdulillah waktu itu sempat didokumentasikan oleh Roro Kembang dan sebuah video, dan apa yang dia ucapkan di video itu berdasarkan informasi yang kami dapat saat yang bersangkutan diminta keterangan mengakui bahwa itu tidak benar dan salah. Kemudian perbuatan yang lain yang juga terbukti itu yang bersangkutan
memperkerjakan saudari Sukaji. Saudara. Ya, saudara Sukaji untuk menyingkirkan saya, itu pengawalan Sukaji dengan imbalan bayaran 3 juta tiap bulan dari gaji sebagai anggota DPR. Jadi pada saat itu kalau saya membaca surat perjanjian, ya, pernyataan perjanjian antara Sukaji dengan yang bersangkutan, situ yang bersangkutan bertindak sebagai anggota DPRD, memberi pekerjaan pada Sukaji untuk menyingkirkan saya. Yang dimaksud menyingkirkan itu seperti apa? Ya biar nanti Sukaji yang menjelaskan. Intinya dengan iming-iming bayaran gaji tiap bulan, dan uang gaji itu uang negara, digunakan untuk kepentingan seperti itu. Ini juga kita masukkan sebagai laporan tambahan pada saat di kepolisian, ya, di Reskrim. Selain itu juga kita laporkan ke BK DPRD. Bahkan yang di BK DPRD ini yang membuat kami prihatin lagi, itu sudah sempat kabarnya ya disidang sama BK dengan bukti munculnya surat kepada LSM Bintara sebagai lembaga yang mewakili Sukaji dan saya tentang kesanggupan Saudara Rizka untuk menyelesaikan tanggungannya kepada Saudara Sukaji dalam jangka waktu 10 hari waktu itu, tapi ternyata jatuh tempo 10 hari juga tidak diindahkan. Intinya lembaga yang menaungi dia sendiri, Badan Kehormatan, sebagai lembaga yang ada di internal DPRD itu aja tidak diindahkan. Ini juga etika semacam apa, kita juga sangat menyayangkan seperti itu, bahwa keberadaan Badan Kehormatan DPR ini kan untuk mengawal agar anggota DPRD ini selalu berada di frame etika yang seharusnya sebagai lembaga yang terhormat, tapi ternyata yang sama yang bersangkutan juga diabaikan. Yang terakhir yang saya prihatin dan kaget, ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Eko Pupuh tadi ketika berkunjung ke Bakes Bangpol, karena Pak Eko dulu juga mungkin pernah dekat dengan yang bersangkutan, bahkan sempat dikasih mandat sebagai ketua perekonomian. Di situ ternyata ada kegiatan-kegiatan yang panjenengan tidak merasa hadir, tapi dimasukkan dan tanda tangannya dipalsukan. Ini sangat memprihatinkan lah kalau seperti ini. Sebagai anggota DPRD yang merangkap ketua partai, kabarnya ketua partai, yang terakhir yang menurut saya juga sebenarnya tidak beretika dan juga terindikasi menurut saya pidana, menggunakan dokumen yang sebenarnya milik kami, karena waktu itu laporan pertanggungjawaban dan penerimaan partai politik yang sudah diperiksa BPK tahun 2019 itu, ini laporan parsial partai yang diserahkan ke kepengurusan kami saat itu. Etikanya harusnya kalau memang butuhkan itu kan izin, baik tertulis atau lesan. Terlepas kalau sudah izin saya tidak ngasih, dia ngambil salinan yang dari pihak mana tidak ada masalah. Tapi saya juga saya juga tanya ke pengurus yang lain, tidak ada yang pernah dimintai izin atau pemberitahuan tertulis atau lesan. Jadi menurut saya banyaknya kejanggalan perilaku ini, ya saya berharap kepada pihak-pihak yang menjadi pemegang kewenangan untuk menegakkan aturan, baik aturan etika di Badan Kehormatan DPRD atau penegakan hukum terkait masalah indikasi tindak pidana khususnya kepolisian, saya minta untuk bersikap adil. Saya juga tidak ingin terjadi kriminalisasi. Insya Allah kami juga tidak ingin mengkriminalkan orang kalau orang ini nggak salah, tapi kalau memang salah, untuk pembelajaran kita semua, masyarakat Tulungagung, siapapun, termasuk anggota DPRD, saya harap diproses secara profesional dan cepat
efisien. Karena laporan saya terkait masalah pencemaran nama baik sejak bulan kalau nggak keliru November ya. Sampai saat ini masih proses, belum ada titik terang kira-kira nanti seperti apa. Jadi itu pendapat dari saya. Kami intinya kesimpulannya bahwa saya dan sekretaris beberapa kali diskusi merasa prihatin. Jadi saya dan sekretaris periode 2000 saya dan sekretaris periode bulan bintang periode 2014-2019 yang sudah menghantarkan yang bersangkutan menjadi anggota DPRD Kabupaten Tulungagung merasa prihatin dan menyesal telah merekomendasikan yang bersangkutan. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.